aku akan mencampurkan kue ini dengan obat tikus. Aku yakin Dina pasti langsung sakit. Wah, kamu bikin kue, Sar. Temen banget kamu bikin kue. Biasanya kamu paling males kalau disuruh bikin kue. Pengennya langsung beli aja. Ada bukber sama teman, terus aku mau bawain kue kering ini. Ya anggap aja hadiah. Tapi kok bikinnya cuma sedikit sih? Ibu sama ayah gak dibagi nih? Nanti aku bikinin lagi ya. Ini kan cuma buat teman aku aja. Lagian kalau aku bikin banyak nanti capek. Dina kemana sih? Katanya mau buka barang di sini. Kok dia nggak datang juga? Kalau Mas datang yang gak usah ngomong kalau mau bukber dong. Bikin orang lain nunggu aja. Sabar Sarah, mungkin dia lagi kena macet. Jam segini kan emang lagi macet-macetnya. Ya, tapi kan ini bikin aku kesel tahu. Masa kita disuruh nunggu lama sih? Emang dianya aja yang suka ngartis, sukanya bikin orang nunggu, jadi pusat perhatian. Hei, gak boleh ngomong kayak gitu, gak baik tahu. Dina itu kan temen kamu. Masa kamu ngomong kayak gitu sih? Aduh, maaf ya, aku telat. Tadi macet banget. Kenapa kamu gak bareng aja sih sama Sarah? Kalian satu perusahaan kan? Gak bisa mbak, sekarang kan aku udah ganti posisi. Jadi kerjaan aku lebih banyak juga. Kalau dulu iya, aku masih satu divisi. Tapi semenjak aku dipromosikan buat naik jabatan, jadinya kita nggak satu divisi lagi. Wah, kamu udah naik jabatan ya? Selamat ya Nina. Biasa aja kali, nggak usah ngasih tahu ke semua orang juga. Kelihatan banget sih pamernya. Semua orang juga nanti bakal naik jabatan kok. Kok kamu ngomong kayak gitu sih Sar? Aku nggak ada maksud buat pamer kok. Aku cuma jawab apa yang ditanyakan sama Mbak Koko. Allahu Akbar. Udah aja tuh, mendingan kita buka puasa dulu aja daripada ribut terus. Itu tas baru ya? Wah, bagus banget tasnya, pasti mahal. Ah, nggak juga kok Mbak Koko. Ini standar kok harganya. Lagian aku beli juga bukan buat gaya-gayaan, tapi karena kebutuhan. Itu bagus Tina, kita emang harus bergaya sesuai sama kebutuhan kita. Jangan berlebihan. Aku ke toilet dulu ya. Kamu kenapa sih Sar? Kok dari tadi kelihatannya kesel gitu? Aku nyesel kenapa aku ngajakin dia bukber. Mendingan tadi ajak yang lain aja. Loh kenapa? Kan Dina juga temen kamu. Tapi aku juga nggak suka kalau dia terus jadi pusat perhatian, sedangkan nggak ada yang perhatiin aku. Mbak Koko juga dari tadi muji-muji dia terus. Iya, aku tahu kok kalau Dina itu lebih sukses dari aku. Tapi bukan berarti aku dicuekin gitu aja kan. Bukan berarti Dina bisa dengan sombong mamerin kesuksesannya depan semua orang biar dipuji kan. Astagfirullah Sarah, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kamu iri sama Dina? Aku nggak iri sama dia. Buat apa aku iri sama orang kayak dia? Gak guna. Udahlah, mending aku pulang aja. Ya ampun Sarah, kamu tuh terlalu iri sama kesuksesan orang lain. Cepet banget, kenapa sih tadi milih bukber di luar ya? Aku mending di rumah kalau kayak gitu. Si Dina bener-bener bikin kesel aja. Aku tahu kok kalau dia itu lebih sukses dari aku, tapi nggak usah pamer juga bisa kan? Kamu kenapa gak bilang kalau mau bukber di luar? Kebiasaan banget gak pernah izin sama ayah. Aku kan udah bilang sama ibu. Kok ayah masih marah sih? Nggak usah marah ya. Yang penting aku kan udah izin sama ibu. Lagian ibu juga bilang iya kok. Iya tahu. Ayah juga kan dapet infonya dari ibu. Tapi maksud ayah tuh kenapa gak izin langsung sama ayah? Kenapa cuma sama ibu aja? Ah, ribet ya. Aku juga nggak punya waktu banyak buat main HP. Udahlah ya, jangan dibahas. Yang penting aku udah izin sama ibu dan bisa pulang dengan selamat. Iya deh, iya. Tapi kamu tahu nggak anaknya Bu Nina itu loh teman waktu kamu SMA yang namanya Dina. Sekarang dia naik jabatan. Wah, hebatnya dia. Kalau dia bisa naik pangkat berarti kerja dia selama ini bagus tuh. Dia juga percaya sama bosnya. Orang tuanya pasti bangga banget. Kamu harus banyak belajar sama dia. Ya udah, ayah angkat aja Dina jadi anak ayah. Gak usah anggap Sarah sebagai anak ayah. Aku nggak pernah cukup buat bikin ayah bangga. Aku selalu kurang di mata ayah. Kok kamu ngomong gitu sih? Aku capek ya kalau terus-terusan dibandingin sama orang. Ayah pikir aku nggak mau jadi orang sukses. Aku juga mau ya. Aku udah berusaha sekuat tenaga buat jadi orang sukses, tapi ayah nggak pernah lihat usaha aku. Itu Sarah kenapa mas? Kok dia kayak mau nangis gitu? Mana aku tahu, mungkin dia lagi sensitif. Kamu pasti bandingin dia lagi ya sama Dina. Aku kan udah ngomong mas, jangan ngomongin Dina di depan Sarah. Aku cuma memotivasi dia biar dia itu semangat kalau ngeliat kesuksesan orang lain. Itu aja, tapi Sarah malah marah sama aku. Tapi ternyata kalau itu kebalikannya gimana? Sarah itu udah kerja keras buat banggain kita. Sedikit aja kamu lihat usaha dia. Apresiasi apa yang Sarah lakukan. Sarah hanya butuh itu, bukan jadi bahan bandingan orang lain yang menurut kamu sudah sukses itu. Ya mungkin aku salah, tapi aku cuma mau dia bisa jadi orang yang sukses. Sukses versi kamu dan Sarah itu beda mas. Coba kamu pahami perasaan Sarah. Dina baru aja dapat kenaikan jabatan besar. Kenapa aku tidak bisa kayak dia? Aku juga punya potensi. Kerja aku juga dari dulu bagus kok. Tapi kenapa aku nggak pernah dipilih ya?
tunggu. Dina ngajakin bukber di rumahnya minggu depan. Ngapain pakai ngirim email segala sih? Kan bisa ngomong langsung. Tunggu dulu, ini kesempatan. Aku bisa kasih dia pelajaran. Oh, kamu ngajak kita buat bukber di rumah kamu. Aku pikir kamu tadi ngirim kerjaan yang penting di email. Lagian, kenapa sih pakai email segala? Hahaha, kebetulan aku lagi buka email. Jadinya ya udah sekalian aja aku kirim ke email. Kamu jangan lupa datang ya. Sekalian ngumpul-ngumpul lah. Kita kan udah lama gak ngumpul. Tapi aku nggak janji ya. Soalnya kalau harus lembur dadakan kan nggak bisa ditinggal. Iya juga ya, kita kebanyakan lembur. Ya udah, kalau sekiranya nggak bisa datang nggak apa-apa kok, nggak usah dipaksa. Kamu ngundang Sarah juga. Iya, emangnya kenapa? Mending nggak usah deh. Kamu tahu sendiri kan dia itu iri banget sama kamu. Aku cuma takut kalau dia nanti bikin kekacauan di tempat kamu. Aku nggak mau kalau dia mikir yang buruk terus soal aku. Makanya aku ajak dia. Lagian dia kan teman aku. Kita udah kenal sejak SMA. Aku nggak mau kita jadi musuhan cuma karena dia gak diundang. Kamu terlalu baik, Dina. Sarah itu udah benci loh sama kamu. Mending kamu jangan selalu dekat sama dia. Orang yang punya kebencian itu lebih menakutkan tahu. Dia bisa aja ngelakuin sesuatu yang berbahaya. Aku yakin kalau Sarah nggak kayak gitu kok. Dia itu cuma kesel sesaat aja. Nanti juga enggak. Aku percaya kalau dia itu orang yang baik. Tapi kamu hati-hati ya sama dia. Jangan terlalu percaya. Kita nggak ada yang tahu isi hati orang. Mereka pasti lagi ngomongin aku. Si Dina itu emang sukanya ngomongin orang ya. Berasa bos besar dia. Aku yakin dia pasti ngejelekin aku cuma karena aku kalah sama dia. Awas aja ya Dina. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Kamu kenapa sih? Perasaan dari kemarin kesel terus deh. Kenapa? Ada masalah? Coba Cini Sita sama aku. Nggak ada kok. Itu cuma perasaan kamu aja. Aku nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Gak mungkin kamu gak kenapa-napa. Tapi mukanya ditekuk kayak gitu. Aku cuma lagi kesel aja kok. Itu aja. Jangan bilang karena Dina lagi. Mau sampai kapan sih kamu iri sama dia? Mending kamu fokus aja sama diri kamu sendiri. Gak usah ngurusin orang lain. Kamu itu sama aja ya kayak orang lain. Belain aja dia terus. Aku gak ada maksud buat belain dia. Tapi ini bulan puasa loh. Emangnya kamu gak takut puasa kamu sia-sia cuma karena punya rasa iri sama dia? Aku kan udah bilang sama kamu kalau aku itu nggak iri sama dia. Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu terus? Hai semuanya, kalian udah dapat email dari aku belum? Ya ngajakin bukber. Iya, gimana? Kalian bisa ikut kan? Aku ikut kalau Sarah juga ikut. Loh, kok jawabnya gitu? Kalau mau datang ya datang aja, ngapain harus sama aku? Kalau kamu sendiri gimana? Kamu mau kan bukber di rumah aku? Beberapa waktu lalu kan kamu pergi duluan pas bukber sama Mbak Koko. Jadi sekarang kamu ikut ya. Kalian gak usah bawa apapun. Nanti aku yang siapin semuanya. Oke, aku ikut. Sekalian gantiin bukber yang waktu itu aku pulang duluan. Oke Sarah, aku tunggu ya. Tumben banget kamu mau ikut. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Aku cuma mau ganti jadwal bukber yang kemarin aja. Ini ada yang aneh. Gak biasanya Sarah kayak gitu. Atau jangan-jangan ada hal yang direncanain. Aku harus awasin Sarah. Permisi Pak, saya mau cari obat pembasmi tikus. Ada nggak? Oh ada. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini Mbak, obatnya. Di rumahnya banyak tikus ya Mbak? Iya Pak, banyak banget. Makanya saya beli ini. Tapi kalau dimakan sama manusia jadinya gimana ya Pak? Kena tikus aja bisa mati Mbak, apalagi sama manusia. Bisa langsung lewat itu. Berarti bahaya banget ya Pak. Saya harus hati-hati nih. Ya udah, ini harganya berapa ya Pak? Itu cuma 100.000 aja kok. Hah, mahal banget Pak. Saya pikir ini murah. Ya namanya juga obat pembasmi Mbak, tenang aja. Saya yakin kalau pakai obat itu tikus gak ada lagi yang datang lagi. Ya udah deh Pak. Ini uangnya. Makasih ya Pak. Iya sama-sama. Permisi Pak, saya mau tanya, perempuan tadi beli apa ya? Kalau saya boleh tahu. Oh, tadi beli obat pembasmi tikus Mas. Kenapa Mas? Mau beli juga? Aduh, maaf Mas, obatnya udah habis. Adanya lagi paling minggu depan. Ah, bukan Pak, saya cuma tanya aja kok. Ngapain Sarah beli itu? Oh, ya udah deh Pak, makasih ya Pak. Jangan melakukan hal yang berbahaya. Kamu akan mendapatkan masalah yang besar. Maksudnya Nek apa? Jangan sok tahu ya Nek. Lagian siapa juga yang mau ngebahayain orang? Udah sana pergi, jangan ngalangin jalan saya. Ini peringatan buat kamu Sarah. Kok Nenek bisa tahu nama saya? Kan kita baru pertama kali ketemu. Itu tidak penting, saya tahu dari mana. Yang jelas, kamu jangan melakukan apa yang kamu rencanakan. Itu sangat berbahaya. Kamu akan mendapatkan balasannya. Ngomong apaan sih? Jangan sembarangan deh Nek. Lagian ini urusan saya bukan Nenek. Udah sana, mending Nenek pergi. Sarah, Bisa nggak sih gak usah ngagetin?
kamu lagi ngapain di sini? Itu buat apa? Bukan urusan kamu. Kamu ngapain di sini? Kamu ngikutin aku ya? Enggak, aku cuma lewat aja, terus gak sengaja lihat kamu di sini. Makanya aku samperin kamu. Ngapain sih di sini sendirian? Siapa juga yang sendirian? Aku di sini sama nenek-nenek. Loh, kok nggak ada? Aku yakin kok tadi ada nenek-nenek di sini, tapi kau malah ngilang ya? Jangan ngaco, dari tadi aku lihat dari jauh, kamu itu cuma ngomong sendiri, nggak ada siapapun selain kamu. Nggak mungkin kalau nenek yang tadi itu bukan manusia. Ini aneh. Aku akan mencampurkan kue ini dengan obat tikus. Aku yakin Dina pasti langsung sakit. Wah, kamu bikin kue, Sar. Temen banget kamu bikin kue. Biasanya kamu paling males kalau disuruh bikin kue. Pengennya langsung beli aja. Ada bukber sama teman, terus aku mau bawain kue kering ini. Ya anggap aja hadiah. Tapi kok bikinnya cuma sedikit sih? Ibu sama ayah gak dibagi nih. Nanti aku bikinin lagi ya. Ini kan cuma buat teman aku aja. Lagian kalau aku bikin banyak nanti capek. Ya udah, ibu cobain yang itu aja deh. Jangan bu, ini buat teman aku. Masa ibu makan sih? Nanti aku bikinin lagi ya. Kalau ibu ambil nanti jadi sedikit. Kok kamu pelit sih? Ibu kan cuma mau ngambil satu aja. Nggak banyak kok. Cuma mau tahu kue yang dibikin sama anak sendiri. Iya, tapi nanti aja ya. Ini bau apa ya? Kok baunya kayak nggak asing? Ini kayaknya bau obat pembasmi tikus deh. Aduh, jangan sampai ibu tahu. Kamu nyium nggak? Baunya sedikit menyengat. Oh itu, aku emang pakai obat pembasmi tikus bu. Soalnya kemarin aku lihat ada tikus gede banget. Makanya aku beli obat biar di rumah kita nggak ada tikus. Oh gitu. Ibu kira ini bau kue kamu. Ya enggak lah bu. Masa kue aku disamain kayak obat pembasmi tikus sih? Jahat banget sih ibu. Dina, kamu sebentar lagi akan menderita. Aku gak akan membiarkan kamu hidup dengan tenang. Rasain kamu Dina, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Gara-gara kamu aku jadi bahan bandingan terus. Kamu pikir enak dibandingin terus sama orang-orang, apalagi sama orang tua sendiri. Ini kan nenek-nenek yang kemarin. Nenek ngapain di sini? Jangan ganggu saya lagi, Nek. Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh kebencian. Ingat Sarah, kebencian hanya akan membawa kamu pada kesesatan. Ini bulan suci Ramadan, bulan penuh ampun. Kamu tidak seharusnya seperti ini. Nenek kalau nggak tahu apapun, mending diem aja deh. Gak usah banyak ngomong, Nek. Ini hidup saya, bukan urusan nenek. Saya peringatkan kamu lagi, Sarah. Kamu akan mendapatkan azab yang berat kalau kamu melakukannya. Sebaiknya kamu pulang dan bertaubat. Ini bukan urusan nenek. Senang sekali kalian mau datang ke rumah aku. Terima kasih sudah datang semuanya. Tentu nggak ada yang lebih menyenangkan dari berkumpul bersama teman-teman lama. Ini dia, semuanya akan berakhir malam di sini. Untung aja gak ada lemburan, jadi bisa ikutan bukber. Emangnya kamunya aja yang pergi? Kalau bos tahu pasti langsung dimarahin. Gak akan, tenang aja, semua kerjaan udah selesai kok, jadinya bisa ikutan bukber. Ya udahlah, jangan ribut. Yang penting sekarang kita bisa bukber kan? Kita kan jarang banget bukber. Mumpung udah kumpul semua, kita manfaatin waktu bersama. Nah, aku setuju banget. Ya udah, gimana kalau kita langsung ke ruang makan aja? Aku udah bikin tajil buat kita buka puasa. Itu apa yang kamu bawa? Bukan apa-apa kok, cuman kue kering aja. Aku harus ngawasin Sarah, jangan sampai dia berbuat kekacauan. Akhirnya kita bisa bukber juga, bukan cuma wacana aja. Biasanya kan kita cuma wacana aja. Oh iya, buat nunggu bukber gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu? Ini saatnya rencana aku harus berhasil. Aku nggak boleh gagal sedikit pun. Wah boleh tuh, tapi dari tadi aku lihat Sarah bawa bingkisan deh. Kamu bawa apa, Sar? Oh ini cuma makanan biasa kok. Dina, aku bikinin kue khusus untukmu. Coba deh, pasti enak. Aku bikin kue ini sendiri loh. Wah, terima kasih Sarah. Pasti enak. Padahal kan kamu gak perlu repot-repot. Aku kan udah bilang, kalian cukup bawa perut aja. Biar aku yang siapin semuanya. Tapi makasih ya, aku terima kuenya. Ini kayaknya kue di toko-toko terkenal ya? Hehehe, bukan kok, aku bikin sendiri. Aku emang suka bikin kue, makanya aku bikin kue itu buat kamu. Tapi ini khusus buat kamu. Udah azan tuh, ayo kita buka. Dina, kamu cobain deh kuenya. Menurut kamu itu enak atau enggak? Enak banget. Sarah, kamu hebat. Kayaknya kamu bisa bikin toko kue nih. Itu dia, semuanya sudah terencana. Aku tinggal nunggu reaksinya. Kok lampunya mati? Ini kenapa? Tiba-tiba banget sih. Ada yang tahu sumbernya? Gelap banget di sini. Kenapa mati lampu? Apa yang terjadi? Teman-teman, mohon jangan panik ya. Mungkin ada kesalahan, tapi aku yakin kok bentar lagi lampunya nyala. Apa yang terjadi? Kok makanan aku nggak ada ya? Iya, kok makanannya nggak ada? Kemana makanannya? Ini benar-benar aneh. Apa? Makanan aku hilang? Kenapa dia nggak kenapa-napa? Apa yang terjadi pada makanan itu?
Kenapa? Kenapa tubuhku terasa aneh? Sarah, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan pucat? Sarah, kamu gak apa-apa kan? Apa yang terjadi padaku? Kenapa tubuhku nggak bisa digerakin? Sarah, kamu dengar kita kan? Iya, aku dengar kok. Aku cuma panik aja. Kenapa badan aku susah banget digerakin? Tolong, kenapa ini terjadi? Sarah, kamu kenapa? Kenapa kamu jadi begini? Aku gak bisa bantu kamu. Kok kamu kayak nempel sama lantai ya? Aku nggak tahu kenapa. Tolong aku. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia nggak bisa bergerak? Apa ini ada hubungannya sama kamu yang ngasih kue ke Dina? Mungkin ini emang salah aku. Dina, maafkan aku. Aku mencoba bikin kamu sakit. Aku menaruh obat pembasmi tikus di kue yang aku kasih ke kamu. Kenapa kamu tega melakukan ini, Sarah? Kamu keterlaluan, Sarah. Kamu membahayakan teman kamu sendiri. Ini surat pemecatan kamu. Mulai detik ini kamu saya pecat. Tapi Pak, kenapa saya tiba-tiba dipecat Pak? Apa salah saya? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Semua orang sudah tahu apa yang sudah kamu lakukan. Saya nggak mau punya karyawan yang mencoba mencelakai temannya sendiri hanya karena iri atau karena alasan apapun. Sekarang kamu pergi. Aku gak nyangka kalau Sarah bisa senekat ini. Tapi aku masih penasaran deh, kenapa kamu bisa gak ngerasain apapun. Aku nggak tahu, mungkin Tuhan lindungi aku. Tapi yang jelas aku benar-benar kecewa sama Sarah. Aku tahu kalau dia sering memperlakukan aku kurang baik. Tapi kenapa sampai segitunya dia benci sama aku? Apa salah aku sama dia? Kamu nggak salah kok. Ini emang salah Sarah yang terlalu iri sama kamu. Aku sih yakin ada hal lain yang bikin dia kayak gitu, bukan cuma karena iri. Iya, kamu benar. Emang bukan cuma itu masalahnya. Sarah selalu merasa kerja kerasnya nggak pernah ada yang menghargai. Dia selalu dapat tekanan dari orang tuanya. Ekspektasi ayahnya tinggi. Itu yang bikin dia tertekan. Kamu kenapa, Nak? Tumben jam segini udah pulang. Ayah, Ibu, aku yang dulu dipenuhi rasa iri dan ambisi buruk, sekarang aku terkunci dalam keheningan. Sebagai hukuman atas niat jahat aku ya, setiap langkah yang aku coba ambil semakin berat dan tubuhku semakin terperangkap. Kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu kayak gini? Aku minta maaf ya, Ibu. Aku udah bikin kalian malu dan aku gak berguna. Aku bukan anak yang bisa dibanggakan. Jangan ngomong kayak gitu, Nak. Ayah yang harusnya minta maaf sama kamu. Ayah nggak pernah apresiasi kerja keras kamu. Ayah terlalu banyak menuntut. Maaf udah bikin kamu seperti ini. Enggak ya, ini bukan salah ayah. Ini karena aku yang kurang kerja keras. Maaf, malah bikin kalian malu. Kami terima maaf kamu, tapi tolong jangan diulangi lagi ya, Nak. Iya Bu, aku janji gak akan mengulanginya lagi.